Al-Fatihah. Apa artinya Al-Fatihah? Al-Fatihah artinya pembuka. Pembuka apa? Bukan sekedar pembuka surat. Al-Fatihah adalah pembuka segala rahasia. Makanya mereka yang menemukan rahasia Al-Fatihah yang 7 ayat, di balik angka 7 itulah rahasia kunci untuk membuka. Makanya angka 7 diabadikan dalam upacara keagamaan kita. 7 kali tawaf, 7 kali sa'i mondar-mandir Safa dan Marwah, 7 batu untuk melempar jumroh. Bahkan Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat An-Naba, wa banaina fawqakum sab'an sidada. Aku telah menciptakan 7 yang amat kokoh dalam dirimu. Mereka yang menemukan rahasia di balik angka 7, sudah menemukan rahasia Al-Fatihah, baru akan memasuki Al-Baqarah. Al-Baqarah itu adalah sapi betina. Makanya kalau kita sudah bisa membuka rahasia Al-Baqarah, naik ke atas sedikit, kita akan bisa membuka rahasia Ali Imran. Naik ke atas sedikit, kita bisa membuka rahasia An-Nisa. Naik ke atas, membuka rahasia Al-Maidah, mendapatkan hidangan dari langit. Masuk ke atas lagi, dapat rahasia Al-A'raf. Naik ke atas, dapat Al-An'am. Naik ke atas, Al-A'raf. Naik ke atas, Al-Anfal. Naik ke atas, At-Taubah. Naik ke atas, Yunus. Terus sampai An-Nas. Kalau kita sudah mendapatkan rahasia 114 surat, baru kita menjadi nas, menjadi manusia. Sudah sampai mana kita? Al-Fatihah belum mulai. Bismillahirrahmanirrahim aja baru bisa mengucapkan. Ketika ditanya Bismillahirrahmanirrahim artinya apa? Atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Bagaimana mungkin Anda bisa mengatakan atas nama Allah kalau Anda nggak tahu dan kenal kepada yang Anda wakili? Ada seorang datang pada saya, Anda siapa? Saya datang ke sini atas nama Pak Gubernur, Pak. Anda siapanya gubernur? Saya bukan siapa-siapanya gubernur. Sekda? Bukan. Wakil? Bukan. Ajudan kali? Bukan. Kenal Pak Gubernur? Enggak. Tiba-tiba datang pada suatu tempat mengatakan saya datang ke sini atas nama Pak Gubernur. Diterima apa ditolak? Ya pasti ditolak. Dalam hidup begitu serampangan kita mengatakan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sementara kita saat melakukan tindakan jauh dari sifat-sifat Allah yang Ar-Rahman Ar-Rahim, tapi berani-beraninya mengatakan atas nama Allah. Kata Allah, kamu ini siapanya aku? Kenal aku sudah tidak, tapi berani-berani mengatasnamakan aku. Bismillahnya sudah lulus belum? Baru bisa mengucapkan. Padahal syarat untuk bisa mengatakan Bismillah harus kenal dong sama yang diwakili. Baru mantap mengatakan Alhamdulillah. Segala puji habis untukmu. Karena apa? Kesadaran bahwa saat kita melakukan tindakan atas nama Allah, berarti kita sadar kita sedang mewakili Allah, sedang menjadi kepanjangan tangan Allah. Kalau kita sadar kita sedang mewakili kepanjangan tangan Allah, tidak perlu minta balasan saat kita berbuat baik. Tidak perlu penghormatan dari orang saat kita berjasa. Karena yang berjasa adalah Allah. Habis segala puji untuk Allah. Alhamdulillah. 2 kalimat itu saja, kalau kita masuk ke dalam, sudah sangat dalam. Kita belum kaji Al-Fatihah nih. Ini baru permukaannya saja, baru judul-judulnya. Al-Fatihah itu pembuka. Makanya temukan rahasia Al-Fatihah di balik 7 ayat. Temukan rahasia di balik angka 7. Banyak gak yang berputar di Ka'bah 7 putaran gak sadar kenapa 7 putaran?
Lari kecil dari Sofa ke Marwah 7 kali, gak sadar kenapa 7. Nginap di Musdalifah, di Masy'aril Haram mengumpulkan 7 batu untuk dilempar di Mina. Gak sadar kenapa 7 batu. Untuk apa melempar pakai batu dan apa yang harus dilempar? Begitu kita tidak sadar, segala aktivitas keagamaan tanpa pemahaman itu akan menjerumuskan kita pada taklid buta. Itu sebabnya belajar meyakini itu ada 3 tahap. Yang pertama, merasakan dulu. Setelah itu baru memahami. Baru tingkatan yang ketiga, meyakini. Kita kebalik belajarnya. Berusaha meyakini tanpa memahami, tanpa merasakan. Ya susah. Harusnya dibalik. Mulai dari merasakan, baru memahami, baru meyakini. Rendang Padang itu enak. Pernah makan gak kamu? Gak pernah. Paham gak dibuat dari apa? Gak tahu. Tapi kamu yakin kalau rendang itu enak? Yakin. Kenapa kamu yakin? Ya karena kata orang rendang itu enak. Keyakinan yang seperti ini tidak layak dipertahankan. Tapi kalau saya tanya, kamu yakin rendang Padang itu enak? Yakin. Kenapa? Tiap hari makan rendang. Kamu tahu rendang itu dia buat dari apa? Oh tahu. Cara memasaknya seperti ini. Bahkan bisa menjelaskan secara detail. Lalu keyakinan yang dibangun oleh pemahaman dan pengalaman, itulah keyakinan yang sempurna. Itu sebabnya Nabi Muhammad bersabda, "Malam yazuk lam ya'rif." Yang tidak mengalami tidak akan pernah bisa memahami.